Salah satu fungsi utama HTML adalah untuk menstruktur data sehingga browser dapat menampilkan dokumen yang mudah dibaca. Diawali dengan heading elemen yang memiliki 6 tingkatan mulai dari H1 sampai dengan H6. Setiap urutan heading merepresentasikan seberapa pentingkah elemen ini. Disarankan untuk menggunakan satu elemen H1 saja untuk setiap halaman website. Disarankan juga menggunakan heading elemen secara berurutan. Untuk masalah ukuran besar kecil huruf dapat menggunakan CSS yang akan kita bahas nanti. Setiap paragraf dibungkus dengan tag B. Dan seperti kita ketahui bahwa di setiap paragraf ada elemen-elemen tertentu atau tanda baca, antara lain, untuk huruf tebal gunakan B atau strong. Untuk huruf miring gunakan I atau IM. Untuk menggarisbawahi huruf gunakan U. Untuk memperkecil teks gunakan small. Untuk menyorot teks gunakan mark. Untuk mencoret teks gunakan del dan sebagai penggantinya menggunakan ins. Untuk subscript gunakan sub. Dan untuk supertext gunakan sub. Untuk kutipan gunakan block quote. Kemudian ada tag BR atau line break yang berfungsi untuk membuat garis baru pada setiap teks atau kalimat tanpa harus dibungkus oleh tag terlebih dahulu. Contohnya, pada konten ini ada sebuah nama dan alamat. Kita akan beri tag BR pada setiap akhir kalimat untuk memberikan garis baru. Maka secara tampilan, setiap teks atau kalimat yang diakhiri dengan tag BR akan memiliki garis baru. Berbicara tentang alamat, alamat juga memiliki tag tersendiri bernama address dan memiliki fungsi untuk mendefinisikan informasi dari kontak penulis atau pemilik website. Selain tag BR, ada juga tag HR atau horizontal rules. Bedanya, tag ini adalah untuk memisahkan satu paragraf penuh. Tag ABBR dapat didefinisikan sebagai akronim dan menggunakan atribut title untuk memberikan deskripsi. Misalnya, teks HTML dibungkus oleh ABBR. Kemudian, title-nya Hypertext Markup Language. Hasilnya adalah ketika kursor kita arahkan ke teks tersebut, maka judul pun akan ditampilkan dalam bentuk tooltip. Tag time digunakan untuk mendefinisikan waktu tertentu, dan atribut datetime digunakan untuk menerjemahkan jadwal atau jam ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin atau search engine. Nilai dari datetime ini menggunakan format tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Tag code digunakan untuk menampilkan kode komputer. Untuk multiline kode, gunakan tag pre. Oke, apabila kita perhatikan hasilnya, tidak ada kode yang ditampilkan sama sekali. Hal ini dikarenakan karakter-karakter seperti kurung sudut, buka, dan tutup akan dianggap sebagai tag oleh browser. Kecuali kita berikan spasi setelahnya, maka kode pun akan ditampilkan oleh browser. Oke, spasi bukanlah solusi, melainkan HTML entities. Diawali dengan tanda dan diakhiri dengan tanda titik koma. Mari kita ganti kurung sudut buka ini dengan n, lt atau less than, titik koma, dan tutup dengan n, gt atau greater than, titik koma. Oke, sekarang kode telah ditampilkan pada browser. Untuk referensi dari HTML entities dapat dilihat di bawah video ini pada bagian deskripsi. Lanjut ke tag BDO yang berfungsi untuk mengubah arah baca. Misalnya, pada awal kalimat ada bahasa Arab dan terjemahan di bawahnya. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia menggunakan cara baca dari kiri ke kanan, sedangkan bahasa Arab dari kanan ke kiri. Untuk merubah arah baca, kita akan bungkus bahasa Arab dengan tag BDO, kemudian tambahkan atribut dir yang isinya RTL atau right to left. Apabila kita tidak mengetahui arah bacanya, bisa menggunakan auto. Maka secara tampilan, bahasa Arab akan dimulai dari arah kanan. Sebagai tambahan, pengaturan arah baca ini dapat dibuat menjadi global dengan cara menambahkan atribut dir pada tag HTML. Otomatis, setiap elemen teks, paragraf, dan lain-lain akan mengikutinya. Masuk kepada bagian list. List yang memiliki urutan dibungkus dengan tag OL atau ordered list, kemudian berikan tag LI atau list item pada setiap itemnya.
Untuk list yang tidak memiliki urutan, bungkus dengan tag UL atau Unordered List, kemudian berikan tag LI atau List Item pada setiap itemnya. Untuk list yang memiliki deskripsi, gunakan DL atau Description List, DT atau Description Title, dan DD untuk Description Item. List dapat digabungkan satu sama lain, misalnya di antara item yang berurutan ini ada list yang tidak berurutan. Kemudian ada tag Detail dan Summary. Berfungsi untuk menampilkan judul disertai dengan konten yang disembunyikan. Tetapi ketika ada interaksi klik atau tap pada judul, maka konten akan ditampilkan. Apabila kita klik kembali judulnya, maka konten akan disembunyikan, dengan kata lain disebut toggle. Oke, kurang lebih itulah contoh-contoh teks formatting yang umum digunakan pada halaman website.